cukup oke loh. Menurut pencatatan kami, figur efisiensinya untuk pemakaian dalam kota itu sedangkan dia pakai 1500 tapi dengan sistem mild hybrid. Oke, langsung aja kita tes akselerasi ya. Oke, kita matikan AC, matikan traction control, dan langsung aja. 3, 2, 1, go. Oke. Yes. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Dan yes, hari ini kami sangat excited sekali karena sekarang kami lagi berada di Singapore Motor Show 2024. Wah, luar biasa ya. Ya memang secara skala, kalau kita bandingkan dengan ajang otomotif yang ada di tanah air, misalnya IMS atau misalkan Gias, ini memang skalanya tidak sebesar itu ya. Ini kalau bisa kita bandingkan mirip-mirip seperti di Jakarta Auto Week atau JAW ya, di JCC besarnya. Kalau dibandingin Indonesia, masih kalah jauh. Oke, nah di sini kami kebetulan berada di depan booth-nya Mazda di ajang Singapore Motor Show 2024. Wah, ya kita bisa lihat sendiri di sini ya. Kita lagi ada di booth-nya Mazda sekarang. Dan di sini ada beberapa line-up ya Mazda. Ya, salah satunya adalah MX-30 di sini, ya. Lalu kalau misalkan kita ke belakang, ini yang menarik perhatian kami. Salah satu line-up Mazda Singapore, yaitu ini. Ini dia, Mazda 3 M Hybrid alias Mild Hybrid 1,5 Luxury. Oke, so tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review, the all-new Mazda 3 M Hybrid 1.5 Luxury. Oke, so sekarang langsung aja kita bahas dari desain eksterior si Mazda 3 Mild Hybrid 1.5 Luxury ini ya. Ini memang ini adalah lineup yang berbeda, agak berbeda ya variannya dengan yang dipasarkan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui kalau Mazda 3, khususnya Mazda 3 Sedan ya, yang ini di Indonesia itu dipasarkan dalam satu varian aja, ya, yaitu dia bermesin 2000 cc naturally aspirated. Nah, tapi yang menarik di sini, di Singapura, dia ditawarkan dalam dua varian, ya. Yang pertama itu varian klasik, dia base modelnya, dan yang kedua, yaitu ini dia, top of the line-nya. Ini adalah Mazda 3 Mild Hybrid ya, 1.5 Luxury ya di sini. So, lanjut lagi dari desain eksteriornya ya, kalau kita bisa lihat di sini secara tampilan depan, di sini overall, dari lampunya, headlights-nya, kemudian ini kodo desain terbaru pastinya, ya besar sekali untuk grill-nya, ini ciri khas Mazda, keren. Dan di sini ada logo Mazda, di mana dia tidak timbul, karena di sini ada Mazda Radar Cruise Control pastinya ya, nanti kita akan bahas iActive Sense-nya. Lalu kemudian untuk list grill-nya, dia juga sama dengan yang dipasarkan di Indonesia yang pernah kami review juga sebelumnya, Mazda 3 Sedan Improvement. Jujur gue suka banget sama warna andalannya Mazda ini, Soul Red Crystal. Ya, velgnya sendiri, rimsnya. Dia sama persis desainnya dengan yang Mazda 3 yang dipasarkan di Indonesia. Ya, dia modelnya seperti ini, multi-spoke seperti ini, dan 21545. Dan dibalut dengan ban dari Bridgestone. Bridgestone Turanza T005A. Ini lumayan ya, ini ban lumayan high performance nih. Secara samping sebenarnya sama ya dengan yang dipasarkan di Indonesia, nggak ada perbedaan, desainnya sama persis ya kalau bisa kita lihat di sini. Dan ini yang menarik, ya ini dia, Mild Hybrid Technology. Ini yang membedakan dia dengan Mazda 3 Sedan yang dipasarkan di Indonesia. Ini desain belakangnya, kami juga nggak mau terlalu bahas banyak karena memang desainnya sama persis dengan Mazda 3 Sedan. Sama cakepnya dari depan, samping, belakang, desain itu kayak ngalir gitu ya. Keren deh, sangat salut dengan desain-desain dari mobil Mazda. Tidak terkecuali dengan Mazda 3 Sedan ini. Nah, oke, sorry. Ini ada yang berbeda juga. Ya, di sini ada
Batch Mazda 3 Mild Hybrid. Nah, ini dia nih, ini kuncinya nih. Itu aja dari bagian eksteriornya ya, dari Mazda 3 Sedan M Hybrid 1.5 Luxury. Menurut kalian gimana aktivitas? Leave komen di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian interiornya. Duduk di baris kedua ya. Oke, langsung aja. Yes. Oke, so ini dia bagian interiornya ya. Dan kurang lebih sama persis dengan Mazda 3 Sedan yang dipasarkan di Indonesia. Ya, dia sama-sama sudah dibalut dengan leather seats. Ya, full leather seats, bagus. Dia ada kayak ada perforated-nya gitu di sini. Kita bisa lihat sendiri untuk kualitas dari door trimnya juga sama persis dengan Mazda 3 Sedan yang dipasarkan di Indonesia yang udah pernah kami review juga. Legroomnya, ya ini posisi duduk gua ya, tadi udah gua adjust ya. Tinggi gua sayangnya 172 cm, bukan 177 cm, dan masih mendapatkan legroom yang cukup luas di sini. Karena bagusnya memang di Mazda 3 Sedan ini sudah diberikan colokan gitu ya, jadi menambah lagi ruang legroom space-nya. Begitu pula juga untuk footroomnya juga enak ya. Dan pastinya untuk headroomnya juga masih mumpuni sekali di sini. Ya, masih oke lah. Dan ini juga enak ya, nggak terlalu tegak, pas aja gitu, dan nggak terlalu rebah juga karena memang udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, kursinya udah fix. Yang ampesnya bagus, ada stoppernya gitu ya, nggak rebahan di sini, dan ada 2 cup holder di sini. Sisanya ya di sini ada kisi-kisi AC, tapi sayangnya belum bisa climate control gitu ya. Di sini cuman ada arah semburan aja yang bisa kalian atur. Oke, langsung kita masuk ke driver seat. Perbedaannya apa aja sih? Yuk kita lihat. Oke, so ini dia layout dashboardnya, desain dashboardnya. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali, sama persis. Ya, sama seperti di belakang tadi, di baris pertama ini juga dia kursinya sudah dibalut dengan leather semua. Nice, feels premium ya. Bagus, begitu pula juga untuk dashboardnya. Pemilihan bahannya ini juga top notch ya, sudah soft touch semua. Ini juga soft touch, bahkan di atas sini ada stitching aslinya juga, warna coklat gitu ya. Dan yang kami juga suka adalah kisi-kisi AC-nya nih, air vent-nya ini juga minimalis gitu ya, desainnya bagus. Oke, untuk pemilihan bahan ya sama ya, door trimnya juga sama seperti di belakang tadi. Dia juga bahannya di sini, dia sudah soft touch di atas sini, ada leathernya, soft padding, ada stitching juga di sini warna coklat, ada soft padding juga di sini, jadi enak untuk buat taruh tangan. Di sini juga ada armrest ya, ini enak loh, empuk nih. Ini bahannya juga bagus, stitching aslinya, dan bisa kalian adjust juga di sini. Ada tempat penyimpanan pastinya juga di dalam sini. Begitu pula juga di sini sudah disematkan dengan 2 USB-C port dan ada colokan 12 volt socket. Ya. Nice. Oke, sekarang kita bicara soal head unitnya. Lagi-lagi sama persis dengan Mazda 3 Sedan, nggak ada perbedaan lah ya. Pokoknya intinya di sini dia menggunakan layar head unitnya, ukurannya itu di 10,25 inch, di mana dia membesar dibandingkan dengan Mazda 3 yang pre-improvement ya. Begitu pula juga untuk pengaturan AC-nya, dia sama persis. Ya, sudah dual zone auto climate control. Di bawah sini ada wireless charger, ada 2 cup holder. Lalu kemudian juga ini tuas transmisinya juga masih sama. Di sini ada tuas untuk rocker untuk mengganti drive mode-nya. Ada sport dan juga normal ya. Dan lalu ke bawah lagi di sini ada electronic parking brake, ada auto hold untuk pengaturan MCD connect-nya ya, untuk medianya. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian instrumen cluster-nya. Ya, ini juga sama persis ya dengan Mazda 3 Sedan yang ada di Indonesia. Begitu pula juga untuk steering wheel-nya, desainnya juga sama persis. Di sini untuk mengatur entertainment-nya, untuk head unit-nya di sini. Lalu kemudian juga di sebelah kanan, ini juga ada pengaturan untuk cruise control-nya. Dan dia sudah Mazda Raider Cruise Control, jadi sudah adaptive cruise control with stop and go function. Nice, iActive Sense-nya sama lengkapnya juga, sama lengkapnya, bagus. Oke, lalu kemudian kalau misalkan kita ke bawah, di sini juga ya ada beberapa tombol. Salah satunya adalah tombol iStop di sini. Ya, ini traction control, parking sensor, rear view monitor, kamera. Ini 360 kamera.
Lalu kemudian juga ini untuk sepertinya untuk mute ini ada active sense-nya. Nah, bagusnya juga di sini sudah disematkan dengan 2 memory seat juga, udah electric seats ya, sama. Nah, ini yang membedakan dia dengan Mazda 3 sedan yang ada di Indonesia. Di sini sound systemnya belum Bose untuk yang tipe luxury ini ya. Oke, sangat disayangkan. Berarti varian yang di Indonesia lebih oke ya, karena sudah ada Bose-nya. Dia pakai premium sound system dari Bose. Nice. Oke, lalu kemudian juga di sini pastinya ada, ini karena mobil yang nggak dinyalain, jadi ada active driving display, ya, alias heads up display. Oh ya, ngomong bicara soal iActive Sense juga sama lengkapnya yang untuk Mazda 3 sedan yang dipasarkan di Indonesia ini, untuk yang tipe 1.5 luxury mild hybrid, sama ya. Dia Active Sense-nya sama lengkapnya, forward collision mitigation braking system, ada smart city brake support system juga, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane departure warning, lane keeping assist, udah lengkap. Dan yang paling keren adalah Mazda Radar Cruise Control alias Adaptive Cruise Control yang bisa di-adjust speednya dengan kecepatan kendaraan di depan kalian gitu. Ini tidak ada perbedaan ya, tetap ada ada sunroof ya untuk yang tipe luxury ini. Ya, kemudian juga ini dia spionnya juga sama persis. Lampu kabinnya udah full LED pastinya. Ada tempat kacamata. Ya, kurang lebih sama lah ya. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Dan sekarang kita bahas bagian dapur pacu yang menurut kami ini yang menarik. Oke, sekarang kita bahas dapur pacu alias mesin dari Mazda 3 sedan mild hybrid yang dijual di Singapura. Ya, perbedaannya apa dengan Mazda 3 sedan yang ada di Indonesia? Yaitu ini highlightnya, ini kuncinya. Ya, dia menggunakan mesin yang benar-benar berbeda. Dia menggunakan mesin kapasitasnya itu di 1500 cc. Tapi nggak cuma itu, dia sudah disematkan dengan teknologi mild hybrid. Ya, pasti kalau kita dengar kata hybrid itu adalah kombinasi antara mesin combustion dan juga ada motor listriknya. Ini mild hybrid sama kurang lebih fungsinya sama persis dengan yang ada di Suzuki R3 ya, kalau kalian tahu ya. Bukan untuk menggerakkan rodanya atau misalkan bisa menggerakkan mobilnya gitu ya, rodanya. Tapi dia hanya untuk mengenerate energi untuk mesinnya. Nah, untuk tenaganya dia di 120 PS dan torsinya itu di 153 Nm. Selain mesin combustionnya, di sini dia juga ditemani dengan motor listrik 48 volt. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi 6-speed automatic transmission, torque converter. Ini yang kami suka juga. Oke, so langsung aja kita tes akselerasi dari Mazda. Dan sengaruh apa dengan akselerasinya? Yuk, langsung aja kita tes. Ya, walaupun memang dia kapasitas mesinnya berbeda dengan yang dipasarkan di Indonesia. Kan di Indonesia dia pakai mesin 2000 cc naturally aspirated, sedangkan dia pakai 1500 tapi dengan sistem mild hybrid. Oke, langsung aja kita tes akselerasi ya. Oke, kita matikan AC, matikan traction control, dan langsung aja. 3, 2, 1, go. Oke. Yes. Wah, cukup responsif ya tadi sistem mild hybridnya mendorong mobil ini di awal. Dan sudah 100. Oke, menurut catatan kami, akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu mampu ditempuh dalam waktu 11,9 detik. Ya, memang bukan angka yang impresif, tapi jika kita bandingkan dengan Mazda 3 yang dijual di Indonesia, memang masih lebih kencang dalam urusan akselerasi ya. Dengan mesin 2000 cc-nya, di sini cuma 1500 dengan mild hybrid. Tapi kalau untuk urusan efisiensi, jelas yang varian mild hybrid ini lebih unggul. Oke, so ini dia alasan kenapa Mazda 3 sedan yang dipasarkan di Singapura, dia menggunakan teknologi mild hybrid. Karena ini untuk memenuhi regulasi dari pemerintah Singapura. Soal emission, ya di sini ada indikatornya nih, lucu banget. Jadi di sini ada Vehicular Emission Scheme. Nah, si Mazda 3 sedan mild hybrid ini dia masuk dalam kategori yang B nih ya. Jadi dia tidak ada tambahan lagi tax gitu, carbon tax di sini. Jadi 0%, $0, SGD. Jadi nggak ada tambahan lagi. Dan di sini udah tertera nih. Untuk fuel consumption-nya sendiri dia di 5,9 liter per 100 km. Dan karena sistem mild hybrid-nya itu membuat efisiensi dari Mazda 3 sedan ini cukup oke loh. Menurut pencatatan kami, figur efisiensinya untuk pemakaian dalam kota
itu dia berhasil mencatatkan angka di 12 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota, dia bisa menghasilkan figur efisiensi di 20 km per liter. Wow, luar biasa. 16 kilometeran per liter gitu, kurang lebih. Oke, so itu dia review dari Mazda 3 Sedan Mild Hybrid 1.5 Luxury yang tersedia dalam dua varian ya. Yang pertama itu varian namanya Classic, itu entry levelnya, base modelnya. Dan ini yang di belakang kami, ini adalah top of the line-nya, Luxury namanya, 1.5 Luxury. Jadi berbeda dengan varian yang dipasarkan di Indonesia yang hanya satu saja, di sini ada dua. Ya, untuk harganya sendiri, kalian bisa lihat di situ ya, itu harganya dari 187.888 SGD Singapore dollar menjadi 167.888 SGD. Wow, kalau kalian lihat harganya ini pasti fantastis banget. Nah, kenapa bisa mahal? Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau bagi kalian yang belum tahu nih, di Singapura itu dikenakan apa ya? Setiap kali kalian ingin membeli mobil, kalian harus mendapatkan atau membayar COE alias Certificate of Entitlement. Itu yang membuat harga mobilnya jadi mahal banget. Itu COE-nya aja udah bisa berapa ratus ribu sendiri, berapa puluh ribu ya. Wow, mahal sih. Oke, so itu dia review dari Mazda 3 Mild Hybrid 1.5 Luxury ini. Ya, jadi secara overall, tampilan, eksterior gitu ya, itu nggak ada perbedaan sama sekali dengan Mazda 3 Sedan yang dipasarkan di Indonesia. Sama persis, fitur-fiturnya juga hampir sama persis. Yang membedakan hanya dapur pacu alias mesinnya. Ya, so pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini, dan seperti sekarang ini di ajang Singapore Motor Show. Ya, kalian pantengin terus Instagram kami, keseruan kami selama di Singapore Motor Show 2024. Dan kalian juga bisa membaca berita melalui Instagram kami. Ya, dan sekarang membaca berita nggak cuma di Instagram kami, tapi kalian juga bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pastinya, ya kalian bisa mendapatkan berita yang teraktual dan paling lengkap di situ. Dan sekarang, kalau misalnya nih kalian tertarik untuk meminang Mazda 3 Mild Hybrid, nggak ada yang bercanda, nggak masuk Indonesia. Misalkan Mazda 3 Sedan yang ada di Indonesia, atau misalkan line up Mazda lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pasti kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari gue Jasar Eka Syarif pamit dari ajang Singapore Motor Show 2024. Thank you for watching, stay tuned.